Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berharap keadaanmu dalam keadaan sehat, dan jikalaupun lelah dan sakit, saya berharap dan berdoa kiranya engkau dalam perlindungan Tuhan. Satu keinginan manusia dalam perlombaan di dunia ini adalah menang. Dan karakter orang yang selalu menang ditanamkan di dalam keluarga. Sehingga akhirnya setiap orang ingin menang di dalam apapun. Padahal firman Tuhan katakan bukan bersukacita karena takluk, tetapi bersukacita karena nama terdaftar di sorga. Apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini? Adalah satu kondisi yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 16. Yesus mengancam kota-kota Gerazim, Betsaida dan Kapernaum. Yesus memparalelkan kota-kota itu dengan Tirus dan Sidon dan menyindir mereka. Kalau Tirus dan Sidon sudah mengenal aku, mereka pasti tidak binasa. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar setiap orang adalah namanya terdaftar di sorga. Dan sukacita ini tidak bisa terjadi secara biasa. Karena sukacita di sorga tercatat karena ada pertobatan. Karena ada keteduhan. Dan Yesus menginginkan kita mengeluarkan potensi terdalam diri untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mencatatkan namamu dengan berlakulah dengan baik. Suatu hari Michelangelo menemukan satu batu besar di pinggir sungai. Yang dia tahu, dia amati dan dia menemukan satu hal yang begitu menakjubkan. Dia katakan, batu ini akan kubawa pulang. Sesampainya di rumah dia mulai mengukirnya. Dia ukir, dan orang yang melewati rumahnya sembari melihatnya berkata kepada mereka, "Ngapain kamu menghabiskan waktu untuk memahat batu jelek itu?" Yang lain juga berkata, "Kamu sepertinya sia-sia melakukan itu." Tapi Michelangelo berkata begini, "Ada malaikat yang sedang tertutup oleh batu ini dan perlu aku mengeluarkannya." Michelangelo melihat satu hal dalam diri atau bagian dari benda tadi. Ada keinginan Tuhan yang lebih dalam yang harus dikeluarkan dari potensi diri. Potensi yang menunjukkan keberadaanmu yang sebenarnya. Keberadaan kita yang sesungguhnya, yang adalah pemilik sorga dan pewaris kerajaan sorga. Berlakulah sebagai orang yang bersukacita karena kamu telah melakukan yang baik. Jika Yesus mengundang kita, mengarahkan kita kepada satu hal yang membuat kita bersukacita, saya teringat dengan sebuah konsep pelayanan yang membuat banyaknya orang mengikut Yesus kemudian meninggalkannya. Itu juga yang dikatakan oleh Lukas di pasal 6. Dan di pasal yang ke-9 dikatakan, banyak orang mengikut Yesus. Dan dalam percakapan mereka tahu mereka mengikut Tuhan dan menyatakan mengikut secara kehidupan sehari-hari. Banyak orang datang ke Yesus. Namun ketika melihat panggilannya, salah satunya adalah pelayanan yang mungkin tidak segampang apa yang dipikirkan, tidak seindah apa yang
disampaikan oleh kesaksian-kesaksian orang. Tapi proses hidup membuat orang harus memilih mengikut Tuhan atau meninggalkannya. Ini juga menjadi firman Tuhan dan ajakan firman Tuhan kepada kita. Supaya sukacita kita ketika roh itu menyala-nyala, dia tidak sedang berpikir menaklukkan, ataupun ketika pelayananmu sedang terjadi, kamu ingin orang lain percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah karena namamu yang pertama ada di situ. Dan bersukacitalah karena kegembiraanmu tidak selesai dengan hanya mencatatkan nama, tapi mempertahankan nama itu ada di sorga, adalah perenungan kita di hari yang baik ini. Mari temukan sukacitamu, Amang-Inang, saudara-saudaraku yang terkasih. Temukan sukacita besar itu dan katakan, apakah saya mampu Tuhan? Apakah saya mampu sampai di titik garis finish itu? Apakah saya mampu untuk mempertahankan iman saya dan melakukan apa yang seharusnya Tuhan tugaskan? Dan disertai dengan rasa yang pasrah, berjalanlah walaupun lambat namun pasti. Dari 70 murid yang akhirnya bertahan, Yesus mengundang kita, mari menjadi bagian orang yang mau melakukan perkara-perkara yang kecil namun menyukakan Tuhan, dan lakukanlah itu sebagai bentuk orang yang telah belajar mendekat, beribadah, dan mengenal Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Selamat beraktivitas, Amang-Inang. Selamat menemukan sukacitamu dan bertahanlah melayani Tuhan. Karena sukacita terbesar adalah memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan hidup yang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan kami pada hari ini. Kami boleh menjadi bagian dari 70 orang murid yang percaya dan boleh bertahan untuk memuliakan Tuhan, dan kami percaya nama kami tercatat di surga. Kiranya Tuhan memampukan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu dan Amang-Inang Jemaat HKBP Menteng. HKBP Menteng mau ulang tahun ke-70 loh. Yuk rame-rame kita datang ke ibadah ucapan syukurnya dengan tema acara Berubahlah oleh Pembaharuan Budimu. Pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 mulai jam 9 pagi di Aula John Calvin Hall GRII Kemayoran. Datang yuk, kita bareng-bareng rayain berkat Tuhan ini. Bisa ketemu banyak teman, ibadah bareng, dan pastinya penuh sukacita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.